Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia Dian. Nah, ini teman-teman, ini depan kita adalah ikan yang sangat terkenal nih di Indonesia. Ini yaitu ikan mujair nih teman-teman. Jadi ikan ini itu saya dapat dikasih sama ART saya ya. Jadi empang yang kemarin kita nyari ikan sama bocil itu kan kalau banjir meluap tuh sampai ke tetangga-tetangganya empang situ. Nah, masuk ke rumah RT saya, lalu ikan mujair ini terdampar nih anak-anakannya, ada yang kecil ada yang gede segala macam, terdampar lalu ditangkap. Nah, dikasihlah ke kita, ke bocil, ke anak saya, dimasukin ke kolam depan yang itu banyak ikan-ikan kecil-kecil. Walhasil harus saya pisah nih karena banyak ikan-ikan kecil yang dimakan nih sama ikan mujair ini ya, ikan invasif yang nanti kan kita ceritain nih sebenarnya ikan mujair. Nah, banyak yang kenal ya ikan mujair ini. Taunya kan ini ikan asli Indonesia ya. Selama ini kita taunya ikan mujair itu ikan asli Indonesia yang ditemukan Pak Mujair pada tahun 1939 gitu. Di sana tuh di Jawa Timur, di muara Sungai Serang, pantai selatan Blitar. Nah, karena dianggap Pak Mujair ini yang menemukan, maka ikan ini kemudian dinamakan ikan mujair gitu. Nah, kemudian ikan ini tuh dibudidayakan karena memang gampang ya, meliharanya gampang banget, dibudidayakan, kemudian dimakan, rasanya juga enak gitu kan. Sampai ikan ini terkenal banget lah. Bahkan mungkin interaksi saya dengan ikan itu salah satunya yang awal-awal ya dengan ikan mujair. Saya ingat banget dulu ikan ini itu dipelihara oleh nenek saya di bak mandi gitu. Jadi kalau saya mau minta gitu harus dikuras dulu bak mandi untuk nangkep, karena ikan ini kan pertama samar ya, warnanya agak-agak hitam gitu kayak gini tuh kalau di akuarium kayak gini, tapi kalau di tempat kayak di di kolam, di bak gitu itu nggak kelihatan gitu. Nah, si Pak Mujair ini dianggap menemukan. Saya pernah itu datang ke makamnya Pak Mujair. Waktu itu nggak sengaja, kalau nggak salah ke makamnya Dokter Cipto apa makam pahlawan gitu, lagi nemenin tokoh gitu. Pas lewat loh, ini makam Pak Mujair nih. Terus ada mujairnya gitu makamnya. Menemukan itu. Nah, sampai hari itu saya masih menganggap ini ikan yang menemuin Pak Mujair itu. Tapi ternyata teman-teman, ini kurang tepat sebenarnya ya. Jadi iklan ini sebenarnya bukan iklan asli Indonesia. Karena ini ikan ini kan ikan siklit ya, masih keluarga siklit itu, African siklit. Nah, lebih tepatnya ikan ini tuh dari Mozambik. Makanya dia dinamakan itu Mozambik tilapia sebenarnya. Nama ini ya, nama internasionalnya itu, atau nama ilmiah atau nama latinnya itu Oreochromis mozambicus gitu. Nah, ini tuh masih kerabat dekat sama ikan nila tuh, ya kan, mirip-mirip kan ikan nila, tapi biasanya warnanya beda sih. Kalau ikan nila itu Oreochromis niloticus, susah banget namanya. Ya wes, sama-sama Oreochromis, yang satu niloticus, yang ini mozambicus gitu kan. Warnanya berbeda. Nah, kalau yang mujair ini atau mozambicus ini itu dari Mozambik sampai sebagian wilayah Afsal tuh di bagian tenggara Afrika lah ya. Kalau yang nila itu di bagian utara gitu. Nah, sekarang sebenarnya masih menjadi misteri gitu. Kenapa ikan ini sampai nyampe di Jawa Timur tadi tuh, di kampungnya Pak Mujair itu, sampai ditemukan Pak Mujair, lalu dianggap sebagai ikan yang asli Indonesia yang ditemukan oleh Pak Mujair gitu. Tapi sebenarnya sih nggak, morfologinya juga udah nggak kayak ikan dari Indonesia sih sebenarnya ya. Nah, ini mungkin dulu ada yang ngebawa gitu ya, atau gimana ya, nggak mungkin aja nyebrang di laut ya, ntar jadi ikan laut dong. Mungkin ada yang membawa, dan kebetulan mungkin waktu itu ya orang Indonesia nggak ada yang pernah ngeh atau menemukan ikan itu sampai Pak Mujair nemu lalu dibudidayakan. Karena kalau kita baca di referensi di tahun 1930-an itu memang ikan ini mulai dikenalkan di seluruh dunia gitu loh. Karena waktu itu mungkin ikan ini berguna ya untuk ikan konsumsi, untuk makanin nyamuk, mengontrol serangga segala macam gitu. Tapi kemudian agak rada blunder nih ketika ikan ini mulai dibawa keluar dari Afrika. Kenapa? Karena ikan ini ternyata sangat invasif gitu. Nah, ikan ini invasif karena pertama, ikan ini tuh bisa makan apa aja. Bisa makan apa aja dia. Mulai dari daun-daunan, ikan-ikan kecil. Nah, ini ketika di kolam depan itu bunga teratainya dimakan habis tuh. Lalu ikan-ikan kecilnya
dibantai habis. Pokoknya asal muat di mulutnya dimakan. Padahal ini kan masih kecil-kecil nih ikan ini. Tapi dia udah bisa makan ikan-ikan lain tuh habis. Nah, udah gitu dia itu bisa hidup di daerah apa aja gitu. Bahkan di Comberan pun itu, di Empang, di Comberan ini hidup ikan ini. Dan dia gampang sekali berkembang biak, cepat banget gitu. Makanya dia itu dianggap ini ya, skala invasifnya itu nomor 66 dari 100 gitu. Ya, saking apa ya, saking invasifnya ikan ini gitu. Itu kalau mungkin ya dulu masuk Indonesia gitu taruh di sungai, ya udah akhirnya tampak seperti ikan asal, karena ikan-ikan yang asli di sungai itu dihajar semua sama ikan ini gitu. Nah, saya ingat banget ikan ini tipe yang kalau beranak terus bertelur terus beranak tuh simpan di mulut tuh. Dulu masih ingat tuh kalau karena ditaruh di kamar mandi itu sama nenek saya, di rumah nenek saya. Nah, itu kalau kita ngelihat tuh banyak anaknya. Terus kalau kita kagetin gitu langsung ditelenin semua itu anaknya, seret-seret gitu. Banyak, cepet banget tuh berkembangnya. Makanya juga menjanjikan untuk dijadiin ikan konsumsi gitu kan, karena cepat kan, karena dipiara cepat, terus nanti gedenya cepat, makaninnya gampang gitu, lalu dimakan dagingnya enak. Katanya ikan-ikan siklit itu memang dagingnya enak ya. Makanya ikan Oscar pun tuh siklit kan juga kan, itu banyak juga digoreng gitu kan kalau di luar negeri. Nah, kalau mungkin rasanya ya mirip-mirip mujair itu. Memang enak sih ikan mujair itu. Ikan nila juga enak kan ya. Dan ini kemudian karena tahan banting tadi itu, memang ikan ini cocok kemudian ditaruh di kolam-kolam yang sebenarnya kurang bagus alirannya, yang nggak ada oksigennya nggak begitu kaya gitu loh. Makanya biasanya kalau kolam itu dikasih ikan koi mati karena nggak layak, kalau dikasih mujair apa nila itu survive gitu kan. Nah, itu makanya juga orang kalau mau simpelnya itu biasanya ya udahlah miara mujair atau nila gitu kan. Nah, ini kebetulan ikan ini kalau dilihat cantik juga ya, kita lihat ininya kayak African cichlid. Jadi kalau ada akuarium cichlid yang koleksi African cichlid tuh masukin aja mujair tuh, itu bisa jadi salah satu varian tuh yang nggak kalah cakep kan. Nah, ini yang punya saya. Ini ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Ini rencana akan saya pindah ke belakang ya, ke kolamnya kura ya. Jadi biar dia kan gesit nih, jadi nggak makan kura. Kalau kemarin ikan emas itu banyak yang mati sama kura, dimakan gitu kan. Karena mungkin nggak segesit ini. Nah, tapi kalau mujair ini gesit, karena tujuan utama bukan buat makanin kura, tapi buat makanin jentik nyamuk ini. Nah, ini kan dia nanti akan makanin jentik nyamuk, terus juga makanin kotoran kura juga mungkin ya. Ini nanti secara itu ya, nanti kalau dia berkembang biak jadi banyak kan nggak apa-apa. Kalau gede ya saya nggak pusing gitu, bisa saya goreng. Ya, ini dia teman-teman. Jadi ikan mujair ini gampang ya dicari, ditemuin di alam liar Indonesia itu gampang, karena udah menyatu lah dengan alam, dan ini gampang banget, invasif banget. Jadi dia nyebar di mana-mana, bahkan di Empang, di Solokan-Solokan tuh gampang ditemuin gitu. Ya, harganya mungkin nggak mahal karena banyak gitu kan, dibanding mungkin dia sama African cichlid yang lain mungkin hampir sama, tapi karena mujair ini lebih banyak ya dia harganya mungkin jadi lebih mahal gitu. Nah, ini sebenarnya cocok nggak sih gitu, tapi cocok ini buat ini ya teman-teman ya. Jadi buat melihara di kolam-kolam, atau untuk budidaya untuk dikonsumsi sebenarnya, atau untuk ya asal buat makanin jentik-jentik aja gitu. Tapi kalau kolamnya kecil sebaiknya jangan, karena ini makanya dari depan tuh saya pindah, karena apa, iklan ini tuh bisa gede ya, bisa hampir setelapak tangan lah. Jadi kurang cocok di kolam kecil. Jadi cocoknya di kolam-kolam yang agak gede budidaya, nanti kalau udah gede digoreng gitu aja. Nah, ini ikan ini akan saya pindah nanti ya ke belakang. Jadi ini ya teman-teman, kayak gitu tuh ikan mujair. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah lihat mujair, tuh mungkin pernah ya, tapi ngelihatnya dalam kondisi yang buluk di empang, di kolam atau apa. Nah, ini kebetulan nih masih bagus nih ikannya nih. Kita tangkap masih kecil juga, jadi markingnya masih kelihatan bagus. Ini saya taruh di akuarium gitu ya, untuk biar teman-teman tahu aja, dan juga biar mungkin teman-teman yang nggak tahu bahwa iklan ini sebenarnya dari Afrika ya, bukan ditemukan Pak Mujair gitu kan. Nah, itu mungkin semoga menambah informasi bagi teman-teman. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau bermanfaat silahkan like, silahkan di-share juga, dan jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya, karena nanti akan ada video-video lain yang lebih menarik teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti video-video saya selama ini. Saya Dian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.